Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melangsungkan kuliah pada kali ini. Salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah publikasi penulisan dan publikasi ilmiah, yaitu Ibu Padilla Ayuning Tias MPD, serta teman-teman yang insya Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman akan memaparkan materi mengenai kerangka karya tulis ilmiah. Di sini saya Repa Siti Ajija sebagai moderator sekaligus pemateri, serta ada teman saya Keisha sebagai pemateri dan Salsabila sebagai pemateri. Selanjutnya saya akan memaparkan materi pertama mengenai latar belakang. Bagian pertama dalam bab pendahuluan adalah bagian latar belakang. Sesuai dengan namanya, penulis akan menjelaskan mengenai mengapa suatu tema dijadikan pilihan di antara tema yang lain. Secara umum, pada latar belakang masalah, penulis akan memaparkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan yang dipaparkan ini bisa secara teoritis atau bisa secara praktis. Selain itu juga memaparkan hal lain yang mendukung pemilihan masalah penelitian, misalnya dari hasil diskusi dengan para ahli, penjelasan mengenai pengalaman pribadi, atau hasil pengalaman di suatu tempat atau lingkungan. Nah, dalam susunan kerangka penulisan karya ilmiah berikutnya, dalam bab pendahuluan ada rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah merupakan bagian yang menyatakan berbagai masalah yang akan dicari jawabannya. Ini bisa saja berbentuk sebagai kalimat tanya dan merupakan suatu pernyataan. Lalu, pada bagian hipotesis, penulis akan menjelaskan jawaban atas pertanyaan yang ada di rumusan masalah dan merupakan jawaban sementara. Selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini bisa saja disusun dalam bentuk daftar. Namun, pada rumusan masalah ini ditulis dalam bentuk kalimat tanya, maka di tujuan penulisan berbentuk kalimat pernyataan. Lalu pada bagian selanjutnya di dalam pendahuluan adalah metode penulisan. Pada metode penulisan ini, penulis akan memaparkan metode penulisan yang digunakan oleh penulis. Juga pada bagian ini akan membantu pembaca mengetahui proses yang dilalui penulis dalam menyusun karya ilmiahnya. Berikutnya ada manfaat penulisan yang kemudian juga disebut dengan nama manfaat penelitian. Nah, pada bagian ini penulis akan memaparkan berbagai bentuk manfaat yang dapat diambil oleh penulis dan pembaca dari penelitian yang dilakukan. Lalu yang terakhir di bab pendahuluan ada sistematika penulisan yang menjelaskan tentang gambaran keseluruhan dari isi karya tulis ilmiah yang disusun. Nah, pada bagian isi akan dijelaskan mengenai konten karya tulis dan bagian akhir berisi penjelasan tentang data pelengkap dan data pendukung penulisan karya tulis ilmiah. Saya Salsabila sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan kajian pustaka. Kajian pustaka diartikan sebagai kumpulan dari berbagai teori yang berisi referensi dan menjadi dasar dalam sebuah penelitian. Kajian tersebut bertujuan menjawab secara teori mengenai permasalahan dari sebuah ide pokok pada penelitian. Nah, jadi kajian pustaka itu suatu kegiatan yang dimulai dari mencermati, mendalami, dan menelaah pengetahuan agar mendapat sumber-sumber data yang bisa digunakan untuk penelitian seperti teori, metode, atau pendekatan ilmiah. Nah, yang kedua tuh ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian tuh suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini tuh bisa dalam bentuk apa saja, seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Nah, selain itu, metodologi penelitian bisa juga diperoleh melalui media elektronik seperti televisi atau radio. Nah, jenis-jenis metodologi penelitian. Yang pertama tuh ada metode kualitatif.
Nah, metode kualitatif tuh jenis metodologi penelitiannya tuh di mana dalam penerapannya tuh menggunakan data-data yang berasal dari hasil riset yang kemudian dianalisis. Nah, dalam hal ini tuh hasil riset bisa berasal dari wawancara, pengisian kuesioner, atau suatu polling. Yang kedua tuh ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif penelitiannya tuh sumber datanya tuh diambil dari melalui sampel yang bersifat matematis. Makanya di metode ini tuh selalu identik dengan hitung-menghitung dan selalu berkaitan dengan angka. Yang ketiga tuh ada metode deskriptif. Nah, metode penelitiannya tuh yang berkaitan dengan menulis, terutama dalam membuat suatu deskripsi. Nah, dengan kata lain, metode ini tuh merupakan suatu metode yang bentuknya berupa bahasa dan kalimat deskriptif. Selanjutnya hasil dari pembahasan. Jadi bagian ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian diinterpretasi dengan analisis secara mendalam. Jadi harus tahu teori-teori terlebih dahulu. Pembahasan menghubungkan hasil penelitian, teori-teori, dan penelitian terdahulu. Cara menjelaskan implikasi dan kontribusi penelitian terhadap bidang ilmu terkait. Bagian hasil dan pembahasan merupakan jantung dari karya ilmiah. Di sini penelitian harus mempresentasikan temuan-temuan yang mengurangi makna dari dibalik data yang telah dikumpulkan. Kedua, bagian ini saling melengkapi dan harus menghubungkan secara logis untuk menyusun argumentasi yang kuat. Selanjutnya, penutup dan daftar pusaka. Penutup dan daftar pusaka merupakan bagian dari karya tulis ilmiah yang memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Penutup berisi kesimpulan dari keseluruhan laporan tugas akhir dari sarana penulis. Sedangkan daftar pusaka bagian yang berisi daftar sumber-sumber yang digunakan sebagai referensi pembuat karya tulis ilmiah. Jadi harus sesuai. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah terletak di bagian akhir. Kesimpulan biasa membuat pendapat dari karya tulis ilmiah yang dapat dibuat oleh peneliti atau pembaca. Penulis sendiri memiliki tujuan supaya para pembaca karya tulis ilmiah dapat mendapat pengetahuan atau wawasan dari masalah dan pembahasan yang telah diteliti. Selanjutnya saran. Setelah mengungkapkan pendapat tentang karya tulis ilmiah, pada bagian ini peneliti atau penulis dapat memberikan saran berupa pesan-pesan dari penulis. Tujuan dari pembuat saran sendiri yaitu digunakan untuk mengarahkan peneliti yang hendak melakukan penelitian yang sama, supaya dapat bekerja jalan dengan efektif dan dapat mengembangkan penelitian secara lebih baik dan lebih lurus. Selanjutnya daftar pusaka. Selanjutnya struktur yang digunakan dipaparkan dalam karya tulis ilmiah adalah daftar pusaka. Daftar pusaka sendiri dapat diartikan sebagai sebuah daftar yang membuat sumber informasi atau referensi teori yang digunakan oleh penelitian atau penulis dalam penelitiannya. Dalam penulis daftar pusaka, peneliti atau penulis biasanya menggunakan format yaitu seperti nama penulis, judul tulisan, nama penerbit, buku karya tulis ilmiah, karya akademik, identitas, dan waktu terbit.